Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita jumpa lagi. Kalau beta sonde salah ingat, beta pimpin kebaktian Minggu utama ketiga pada bulan Juni tahun 2024 di sini. Dan pada waktu itu beta sudah perkenalkan diri. Sebab beta yakin bahwa hanya dengan kotong berkenal maka kotong bisa akrab. Karena pepatah bilang tidak dikenal maka tidak disayang. Jadi hari ini saya tidak perkenalkan diri lagi, hanya saya mau bilang bahwa selama 35 tahun beta menjadi pendeta Gemit, dan sekarang sudah 11 tahun jadi pendeta emerita. Jadi waktu masih aktif itu setelah tamat dari sekolah teologi OSAPA, saya ditempatkan ditempatkan oleh Majelis Sinode di Klasis Lower Line, kemudian pindah Klasis Kota Kupang di Jemaat Yarden Labat, kemudian pindah ke Betel Nunhila, kemudian lagi pindah Kota Kupang, dan terakhir pindah di Jemaat Paulus tingkat 1 dan pensiun di sana atau di emeritasi di situ. Karena kotong pendeta 60 tahun itu pensiun dari segala kegiatan, istilah bilang pensiun secara organisatoris, tapi jabatan pendeta itu melekat sampai mati. Karena itu ini hari beta masih berdiri di hadapan Bapak Mama, Bapak Saudara semua. Nah, Bapak Mama menjadi pendeta pensiun, apalagi pensiun 11 tahun ini, segala sesuatu menurun, termasuk daya ingat. Jadi kotong tidak seperti adik-adik pendeta yang masih aktif, yang cara berpikirnya atau otaknya masih encer. Kotong pensiun 11 tahun ini, otak orang Kupang bilang feruju. Tapi kita percaya bahwa Roh Kudus menolong dan selalu menyertai kita sehingga kita menjadi berkat selagi masih hidup. Baik Bapak Ibu, Bapak Saudara, tema khotbah hari ini di seluruh mimbar Gemit bertema kuasa Allah mengalahkan kuasa roh jahat. Tema ini dengan jujur mau bilang bahwa dalam hidup di dunia ini selalu bekerja dua roh atau dua kuasa. Kuasa Allah dan kuasa iblis. Kuasa Allah dalam Yesus Kristus itu sifatnya menolong, mendatangkan kebaikan bagi manusia. Kuasa Allah membawa manusia itu hidup dalam damai sejahtera. Ada ketenangan, ada sukacita, ada kegembiraan, ada rasa aman, dan sebagainya.
Sedangkan kuasa iblis atau kuasa setan itu sifatnya mendatangkan penderitaan bagi manusia, merampas sukacita dan kegembiraan dalam hidup manusia, dalam hidup kita, sehingga kita punya hidup ini kehilangan damai sejahtera. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara semua, dalam berbagai kebudayaan dan kepercayaan, roh jahat sering dikaitkan dengan aktivitas mistis atau ilmu hitam dan dukun-dukun. Namun sebagai umat yang percaya, kita meyakini bahwa kuasa Allah itu mampu mengalahkan segala bentuk roh-roh jahat yang ada di dunia ini. Bahkan kuasa Allah tidak hanya mampu mengusir roh-roh jahat dari kehidupan kita, dari kehidupan manusia, tapi juga sekaligus memberikan pemulihan bagi orang-orang yang menjadi korban. Dan salah satu kisah Alkitab yang menunjukkan kuasa Yesus atas dunia roh adalah peristiwa di Gerasa, yang baru saja kotong baca dalam perikop tadi dari Injil Lukas pasal 8 ayat 26 hingga ayat 39. Gerasa itu terletak di seberang Danau Galilea. Wilayah tersebut banyak dihuni oleh warga non-Yahudi. Di Gerasa, Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang laki-laki yang kerasukan roh-roh jahat yang disebut tadi dalam bacaan sebagai legion. Legion ini asal dari kata Latin legio. Kata legion sendiri merujuk pada sekelompok besar roh jahat yang menguasai tubuh orang tadi. Jadi bukan hanya satu roh jahat saja. Kita bisa membayangkan betapa menderitanya orang tersebut karena dikuasai oleh banyak roh jahat itu. Dalam dunia Romawi, satu legion saja itu kekuatannya sama dengan 5.000 sampai 6.000 tentara. Tentu kondisi orang tersebut sangat memprihatinkan. Dia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Telah dijelaskan tadi dalam ayat 27 sampai 29 bahwa dia tidak berpakaian. Dia telanjang karena diseret-seret oleh roh-roh jahat itu. Kehilangan martabat, tinggal di kuburan, terasing dari masyarakat. Bahkan dikatakan bahwa dia dirantai tapi berhasil melepaskan diri karena punya kekuatan supranatural akibat dari kerasukan legion tadi. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan,
Menarik bagi kita di sini bahwa dalam pertemuan antara Tuhan Yesus dengan orang laki-laki tadi itu terjadi suatu dialog. Roh-roh jahat itu segera mengenali siapa Yesus dan mengakui otoritasnya. Mereka berseru, katanya, "Apakah urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya jangan menyiksa aku." Mereka tahu bahwa Yesus memiliki kuasa atas mereka, dan pada akhirnya mereka akan menerima hukuman pada hari penghakiman nanti. Nah, kesadaran ini membuat roh-roh jahat memohon agar Tuhan Yesus tidak mengusir mereka ke dalam jurang, tetapi mengizinkan mereka masuk ke dalam sekawanan babi. Dan Tuhan Yesus mengabulkan permintaan tersebut. Dan serentak itu pula kawanan babi ini berlarian menuju tepi jurang dan terjun ke danau, lalu mati tenggelam. Diperkirakan ada 2000 ekor babi yang mati waktu itu. Bapak, Mama, Bapak, Saudara semua, peristiwa ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa mutlak atas dunia roh. Ia tidak hanya mengusir kuasa roh, tapi juga menentukan nasib mereka. Itu pada satu sisi. Tapi pada sisi yang lain, melalui peristiwa ini ada timbul pertanyaan, apakah Tuhan Yesus tidak peduli dengan usaha masyarakat peternak babi pada waktu itu? Tentu Tuhan Yesus tidak anti usaha ekonomi masyarakat peternak babi. Namun tindakan Yesus ini adalah bentuk protes terhadap masyarakat yang hanya kejar materi semata daripada rasa hormat terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Mereka hidup hanya sekedar cari harta, kumpul uang, dan lupa menaruh perhatian dan belas kasihan pada sesama manusia yang menderita. Babi yang adalah binatang mereka jaga dan pelihara, sedangkan manusia yang sementara ada dalam keadaan sakit, gila lagi, dibiarkan terlantar dan berkeliaran di kuburan. Tidak ada yang mempedulikan kehidupannya. Dengan mengorbankan babi-babi itu, Tuhan Yesus sedang menyatakan tentang nilai-nilai kehidupan manusia itu jauh lebih penting daripada sekedar nilai ekonomi. Nah, Bapak, Mama, Bapak, Saudara semua yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan, setelah orang yang kerasukan itu dibebaskan dari roh jahat, dia mengalami pemulihan secara total. Ayat 35 mengatakan, memberikan informasi bagi ketong bahwa
Setelah dia mengalami pemulihan, dia duduk di kaki Yesus, berpakaian dan sudah sadar sepenuhnya. Perubahan itu membuktikan bahwa kuasa Yesus itu tidak hanya mampu mengusir roh jahat, tetapi juga memulihkan hidup orang atau kehidupan manusia. Sehingga setelah dia mengalami pemulihan secara total, dia mau ikut Yesus, menjadi murid Yesus. Kemudian Yesus menyuruhnya untuk kembali ke rumahnya dan menceritakan kepada keluarganya dan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya tentang apa yang sudah Tuhan buat kepadanya. Dan hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak hanya menyelamatkan, tapi juga memanggilnya untuk menjadi saksi yang hidup bagi kebenaran Injilnya. Nah, Bapak, Mama, Pak, Saudara semua yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, dari kisah atau dari cerita ini ada beberapa catatan penting yang perlu kita garis bawahi sebagai perenungan dalam menjalani kehidupan kita selagi Tuhan masih berkenan untuk kita ada di tengah-tengah dunia ini. Pertama, bahwa setiap manusia itu berharga di mata Tuhan. Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang mulia berharga di mata Tuhan. Begitu berharganya hidup manusia, Yesus rela korbankan 2000 ekor babi untuk satu nyawa manusia. Dan bila diuangkan dengan rupiah, sekiranya satu ekor babi itu 5 juta. Mungkin harga sekarang lebih lagi. Satu ekor babi 5 juta. Bayangkan 2000 ekor itu harganya 1 M. Jadi Tuhan Yesus kasih nilai bahwa hidup seorang manusia itu harganya 1 M rupiah. Dan lebih jauh daripada itu lagi, kita semua tahu dan meyakini bahwa Tuhan Yesus sendiri telah mengorbankan nyawanya, rela mati tersalib di atas kayu salib, bahkan bangkit demi menyelamatkan manusia yang berdosa, termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan itu adalah puncak perbuatan dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang begitu besar bagi manusia, bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Catatan yang berikut, bahwa kuasa Yesus itu sanggup memulihkan kehidupan manusia, kehidupan kita secara totalitas, tubuh dan jiwa kita.
Kuasa Yesus yang pulihkan orang tadi secara total, tubuh dan jiwanya, itu seharusnya menjadi model pelayanan gereja. Gereja jadi persekutuan yang terpanggil membawa pemulihan secara utuh. Maka tindakan berdoa dan merawat diri saat sakit untuk berpulih itu adalah satu tindakan iman Kristen yang bertanggung jawab. Karya pemulihan Yesus yang total itu mestinya menggerakkan kita untuk menolong orang-orang yang terbelenggu dalam kelaparan, sakit, miskin, dan lain sebagainya yang ada di sekitaran kita. Tindakan kita menolong mereka adalah cara kita menyatakan perbuatan besar dari kasih Yesus Kristus yang sudah lebih dahulu menolong, membebaskan, dan menyelamatkan hidup kita. Karena itu kita diminta supaya terus memberi diri untuk digerakkan oleh kasih Allah di dalam Yesus Kristus melalui pimpinan Roh Kudus, supaya kita mampu melakukan apa yang Tuhan mau. Menolong, membebaskan orang-orang yang terbelenggu oleh berbagai beban berat, yang menanggung berbagai pergumulan hidup, terbelenggu oleh legion-legion masa kini atau masa now. Misalnya seperti kemarahan, kebencian, kecanduan. Kecanduan yang dimaksud sini candu terhadap terhadap miras, judi. Mungkin sekarang KP sampai begitu merajalela lagi, tapi ada judi online. Ada banyak orang yang kehilangan uang karena kecanduan main Facebook, free sex atau seks bebas. Ketidakpuasan dalam menjalani kehidupan ini, kesombongan, merasa diri lebih dari orang lain, kebohongan, korupsi, dan ada banyak hal lain negatif karena pengaruh roh-roh zaman ini. Nah, untuk melakukan semua itu Bapak Mama tidak mudah, atau tidak semudah apa yang kita bayangkan. Tidak semudah membalik tangan. Kecuali kita kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya. Mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya ketong bisa bertahan melawan segala tipu muslihat dari iblis atau dari roh-roh jahat, roh-roh dunia ini, roh-roh daging. Ingat kata Paulus bahwa
kau tempuh hidup ini ada dua roh yang selalu bertentangan. Kalau roh kebenaran itu menang, buah-buahnya juga baik-baik saja. Tapi kalau roh daging yang menang, semua jahat akan timbul dalam hati, bahkan dalam perilaku. Nah, Bapak, Mama, Pak, Saudara, hal yang terakhir adalah bahwa perbuatan dan kasih Yesus yang menolong dan yang menyelamatkan hidup kita seharusnya kita ceritakan kepada sesama kita. Kasih dan kebaikan Yesus yang menyelamatkan hidup kita tidak boleh kita kurung untuk diri sendiri, tapi harus disebarluaskan melalui tutur kata dan perilaku yang baik. Harus diceritakan. Tadi Nats pembimbing bilang, orang gila tadi sudah diselamatkan, disembuhkan, dipulihkan. Tuhan suruh dia pulang pergi rumah untuk cerita apa yang sudah dia alami dari Tuhan Yesus. Bagi ketong sebagai jemaat, sebagai umat yang percaya, umat ketebusan Tuhan yang sudah mengalami keselamatan, kita juga dipanggil untuk pergi atau disuruh untuk pergi. Tidak hanya menceritakan kebaikan dan keselamatan Tuhan yang sudah kita alami kepada keluarga kita, tapi juga kepada setiap orang yang ada di sekitaran kita. Supaya melalui hidup kita boleh menjadi suatu kesaksian bagi sesama kita, tapi juga bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya roh Tuhan menolong dan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin.